Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang sakit diberikan jalan untuk menemukan kesembuhan ya, atau pengobatan. Oke. Yang baru gabung, selamat datang di channel Alisa Tarot. Kali ini Alisa kembali mengajak untuk pilih kartu. Seperti biasa, Alisa sudah mensapel kartunya dulu ya, untuk mempersingkat waktu di sini. Dan Alisa selalu berpesan, apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak setiap perkataan Alisa. Oke. Dan di sini sudah ada 3 surat cinta ya. Dan Alisa tidak akan memilih nanti ya. Pokoknya Alisa taruh nanti di 1, 2, 3. Oke. Tema kartu kita kali ini ya, Alisa buka dulu tema kartunya. Situasi yang tidak kunjung membaik, apa mungkin kami terus bersama ya, antara kalian dan dia tentunya. Apakah akan bisa berlanjut gitu. Oke. Alisa buka saja kartunya ya. Pilih salah satu kartu yang menurut kalian tepat ya. Pakai intuisi. Sebelum memilih kartu, silakan berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing ya. Kartu mana yang menarik perhatian kalian di sini? Dan Alisa juga akan menaruh surat ini di kartu masing-masing. Bismillah. Oke. Sudah Alisa taruh. Atau Alisa akan memakai simbol biar kalian tuh mudah ya. Kali ini Alisa akan memakai mawar semuanya ya. Di kartu pertama ada mawar pink, oranye, maaf. Di kartu kedua ada mawar merah, di kartu ketiga ada mawar pink. Oke. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian. Silahkan berdoa ya. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta selepas dari doa dan usaha yang kita lakukan. Oke. Kita mulai ya. Yang nomor 3 kita singkirkan dulu. Yang nomor 2 kita singkirkan juga. Yang nomor 1. Oke, kita mulai. Terakhir ya, Alisa akan bacakan surat cintanya di sini. Sekarang Alisa mensapel kartunya dulu. Oke. Sesuai dengan tema keadaan ya, atau situasi yang tidak membaik, apa mungkin kami terus bersama, atau kau dan aku apa mungkin tetap bersama. Bismillah. King of Pentacle. Oke. Tentu ini tidak akan resonate ya untuk semua yang menonton video Alisa ya. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Oke. Bisa tata dulu ya. Oke, maaf suara Alisa agak pelan karena pas malam hari ngereading. Untuk kalian yang memilih kartu nomor 1 ya, sesuai dengan tema kartu kita kali ini. Situasi tidak kunjung membaik, apa mungkinkah kau dan aku bisa bersama, atau kalian bisa bersama dengan seseorang yang kalian tuju di luar sana. Sepertinya kalian ini harus mengambil jeda waktu di mana kalian itu mengintrospeksi diri antara satu dengan yang lain ya.
apa sih kesalahan yang membuat kalian itu mungkin komunikasi menjadi buruk ya. Dan di sini mungkin karena kegedean ego juga yang tidak ada yang mau mengalah, atau mungkin di sini perekonomian ya, ekonomi atau finansial di sini yang menjadi kendala kalian ya untuk berkomunikasi secara intens ya. Di sini memang kalian tuh kayak butuh ini ya, apa, mengoreksi diri sendiri dulu ya, mengoreksi untuk mempertahankan hubungan ini. Apakah kedepannya ini akan bisa bertahan atau tidak, karena situasi di sini yang Alisa lihat kalian secara komunikasi masih tidak terlalu buruk ya, menurut Alisa ya. Walaupun di sini kayak ada sedikit perasaan jealous mungkin dari kalian, atau males nanggepin dia gitu ya. Kalian merasa ini orang datang di saat dia ada waktu, saat gue butuh kenapa lo nggak datang, kenapa lo nggak ada untuk gue gitu saat aku butuh lo, kenapa nggak ada respect dari lo gitu ya, aku butuh. Cuman di sini terkadang kalian tuh kayak mencari suatu pelampiasan juga karena rasa kesal yang kalian punya ya, mungkin karena kurang perhatian gitu ya. Kalian jadi kayak melampiaskannya itu dengan berbuat atau bersikap yang sama ya, entah itu mencari pelampiasan dengan orang lain gitu ya. Sebenarnya mungkin apa yang kalian lakukan ini adalah bentuk dari rasa kecewa ya dalam suatu hubungan dimana kalian tuh memang butuh seseorang yang bisa mendampingi di saat kalian tuh kayak ada masalah ya, yang akhir-akhir ini memang kalian tuh kayak gabut banget gitu. Oke, di sini untuk ke depan gitu ya, untuk hubungan ini apakah masih bisa terus berjalan. Oke, yang Alisa lihat setelah semuanya menjadi balance secara finansial ya, dia dapatkan itu ya, mungkin di sini kayak seperti ada pengorbanan dari diri kalian sendiri yang harus membagi atau bertoleransi dengan keadaan yang dia punya saat ini ya. Dengan keadaan yang dia punya saat ini kalian sepertinya dia gitu kayak punya planning sih ya, mungkin apa yang dia lakukan saat ini itu untuk meraih mungkin impian, atau ini bisa dibilang pertemuan yang belum ini ya, belum terjadi gitu ya. Mungkin kalian tuh kenal lewat sosmed, atau kalian mungkin beda kota gitu ya, jarang sekali bertemu gitu. Di sini dia ingin hubungan kalian tuh bisa tetap balance gitu ya, walaupun seperti ada mimpi buruk dalam hubungan ini, yaitu tentang komunikasi, tentang opsi dimana kalian itu mungkin jealous gitu ya, atau dianya gitu, karena dia sendiri juga lagi bingung gitu ya, lagi bingung kemana sih dia harus membawa hubungan ini. Dia masih belum kayak belum bisa memberikan suatu keputusan gitu, karena yang Alisa lihat dia di sini butuh kestabilan dulu ya, untuk dirinya sendiri dulu, keseimbangan dulu, dan itu menyebabkan rasa sakit yang lebih pada diri kalian sendiri gitu ya. Padahal sini ya harapan dia gitu, hubungan kalian tuh bisa baik-baik aja di sini ya, bisa baik-baik aja apapun masalah yang terjadi saat ini. Dia berharap kalian tuh bisa kuat dan bisa tegar ya untuk mendampingi dia saat ini ya, entah itu tentang isu dia itu punya orang lain gitu ya, entah itu tentang ini ya, tentang orang-orang terdekat dia yang tidak setuju dengan kalian gitu. Kayak dia itu maunya gitu kalian itu bisa tetap tegar ya sampai hubungan ini berhasil ya, karena di sini dia punya impian gitu ya, punya impian untuk bisa mengajak kalian mungkin ke jenjang yang lebih serius ya. Di sini juga terlihat hubungan ini akan baik-baik saja ke depannya, walaupun ini ya ada rintangan, tapi akan baik-baik saja yang Alisa lihat. Oke. Ya.
dia tidak akan mundur ya, dia tidak akan mundur dengan suatu masalah atau kesalahpahaman, dia nggak akan mundur gitu, dia akan tetap maju gitu ya, memperjuangkan kalian di sini. Karena dia ini bukan orang yang pengecut gitu yang Alisa lihat ya, dia juga orang yang bijaksana ya, cuman mungkin ada sedikit kesalahpahaman ya, pertengkaran kecil yang kalian ini kan gitu di dalam hubungan ini gitu. Tapi di sini perasaan dia tuh nyata sama kalian ya. Di sini kedepannya cinta kalian tuh lebih erat ya, mungkin karena dengan adanya masalah saat ini yang kalian punya gitu ya, akan selalu diberikan jalan terbaik ya, akan selalu berikan jalan terbaik karena di sini ada keinginan yang kuat ya dari dia, dorongan yang kuat dari dia untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam hubungan kalian ya. Memang banyak kendala mungkin dalam hubungan kalian ini, dalam lika-liku cinta kalian ini, tapi perasaan dia di sini nyata ya, untuk memperjuangkan kalian, untuk menjadikan kalian itu seseorang mungkin yang pantas berada di samping dia ya, dan butuh juga suatu ini ya, pemikiran yang seimbang antara kalian dan dia di sini untuk mengontrol emosional biar kalian tuh bisa berhasil ya di dalam hubungan ini. Oke. Hubungan kalian akan tambah erat ke depan yang Alisa lihat. Mungkin saat ini tahap dimana kalian itu kayak diuji gitu ya, kayak diuji oleh semesta seberapa kuat kalian bisa bertahan dalam hubungan ini. Oke. Akan ada suatu kebahagiaan ya, akan happy fun ke depannya ya. Jadi bisa dibilang bersakit-sakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian gitu. Karena tidak ada hubungan yang instan ya, tidak ada yang baik-baik saja. Semua orang berharap yang seperti itu, tapi kita juga harus berpikir secara logikanya juga gitu ya. Yang namanya hubungan tuh pasti ada aja batu kerikilnya gitu. Oke, bisa lihat lagi ke depan ya, kalian itu akan hubungannya akan tambah erat di sini. Karena mungkin saat ini itu ada suatu namanya pembelajaran ya, untuk mendewasakan hubungan kalian ini ya. Oke, kalian akan tetap terhubung di sini satu dengan yang lain ya, tidak terputus ya, kalian tetap akan bersama-sama ke depan ya. Oke, Alisa shuffle lagi kartunya, maaf ya suaranya Alisa agak pelan karena ini readingan Alisa buat di malam hari. Oke. Jadi semua impian kalian gitu ya tentang masa depan ya, bisa kalian wujudkan di sini. Asalkan tadi ada tanda kutip kalian bisa mengontrol emosional kalian di sini. Oke. Karena hubungan butuh proses. Ya. Kalian nggak akan mengambil suatu keputusan untuk off ya dari hubungan ini atau break, dia maupun kalian tetap akan sama-sama ya, karena perasaan kalian sini besar ya. Jika kalian sedang bermasalah saat ini, itu hanya suatu pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih kuat gitu ya. Hubungan itu juga harus digembleng, bukan cuman manis aja atau lurus saja. Oke. Oke. Ya, dimana kalian di sini tetap ya akan terhubung seperti yang Alisa bilang, dan kalian akan ke depan di sini akan malah lebih seperti yang Alisa bilang tadi ya, lebih erat ya. Kalian di sini akan mampu gitu ya, satu dengan yang lain itu
akan bisa menikmati, dimana mungkin kalian akan bisa bertemu secara langsung. Kalau yang LDRan di sini ya, bisa bertemu secara langsung dan bisa mengekspresikan bagaimana sih perasaan kalian di sini, bagaimana kalian itu tanpa batas, mungkin tanpa jarak juga gitu yang Alisa lihat di sini. Intinya kalian akan enjoy gitu ya untuk ke depan di sini. Oke, nah memang hubungan kalian ini sedang diuji ya, sedang diberikan suatu pembelajaran oleh semesta, dimana di sini ada memang tentang kebangkitan spiritual dari dalam diri kalian sendiri ya. Artinya kalian lagi digembleng nih ya, kalian lagi digembleng ya oleh semesta, bagaimana kalian itu bisa menjaga hubungan ini lebih baik dan bisa lebih kuat dalam menghadapi situasi apapun nanti di depan. Kita kan nggak tahu di depan, pasti ada namanya hidup itu warna-warni, ada yang warna A, B, C gitu kan. Jadi kalian tuh lagi digembleng di sini ya untuk melewati mungkin atau ujian yang akan datang ya, atau pembelajaran yang akan datang, biar kalian itu bisa menjadi orang yang lebih kuat di dalam suatu hubungan dan bisa menghargai bagaimana cara mencintai seseorang lebih baik, bagaimana cara menerima seseorang itu dari kekurangannya. Oke. Hanya ini aja yang bisa Lisa sampaikan ya. Kalian akan tetap bertahan dalam hubungan ini walaupun sekarang lagi ada dalam masalah atau kalian lagi jelas-jelasan ya, tapi kalian akan tetap terhubung satu dengan yang lain. Itu yang Alisa lihat, akan ada suatu kebahagiaan jika kalian itu bisa sabar dalam menghadapi situasi ini. Oke, sekarang Alisa bacakan surat cinta untuk yang memilih file nomor 1. Oke. Kehidupan ini adalah misteri. Kau dan aku tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Dan hari ini aku ingin mengatakan kalau kamu selalu ada dalam ingatanku. Dan hari ini aku ingin mengatakan aku sedang merindukanmu. Dari orang yang kau sayangi, dari lubuk hatimu yang terdalam. Nah, kalian sayang sama dia kan? Oke. Hanya ini aja ya yang Alisa sampaikan kepada kalian. Jika ada kata-kata Alisa yang kurang tepat dalam penyampaian, Alisa meminta maaf. So, sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Oke, Alisa bereskan dulu untuk yang file nomor 1. Hai, Alisa lanjutkan ya untuk yang memilih file nomor 2. Halo. Salam santun untuk kalian ya, dan selamat datang di channel Alisa. Oke, surat cintanya kita baca terakhir ya. Kita lihat dulu sesuai dengan tema. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu ya. Situasi yang tidak kunjung membaik, apa mungkin kami terus bersama? Oke. Apa mungkin kami terus bersama? Oke. Ada kartu The Empress, ada The Emperor. Oke. Izinkan Alisa masih shuffle kartu ya. Untuk yang memilih file nomor 2 atau kartu nomor 2 di sini. Oke, Alisa jelaskan sekarang ya. Apa mungkin ya hubungan ini akan terus berlanjut. Waktu terus berjalan ya. Mungkin seseorang yang kalian kenal, yang baru pertama kalian kenal, dengan orang yang sekarang kalian kenal, dengan orang yang sama, sikapnya mungkin sedikit berubah ya, mungkin karena situasi ya dan kondisi yang tidak sama lagi ya, karena setiap orang dalam kehidupan tentu punya problem. Oke. Mungkin di sini ya kalian sendiri juga sudah merasakan apa
dampak dari sikap dia yang bisa dibilang tidak terlalu berlebihan sih ya, tetapi di sini sering sekali bikin kalian mungkin keluar air mata ya, menahan kangen, nahan ini ya, mungkin diabaikan, atau mungkin karena terbentang jarak di antara kalian. Kalian lebih banyak menangis karena perasaan rindu kepada seseorang di luar sana. Oke. Dan orang ini juga, walaupun dia orangnya keras kepala ya, entah kenapa Lisa merasa dia dengan sengaja ya membuat strategi di mana kalian tuh biar bisa selalu merindukan dia, biar bisa selalu ngejar-ngejar dia di sini. Kalian tuh seperti di ini ya, dijebak gitu ya, dijebak di dalam situasi di mana kalian itu yang harus ngejar dia ya, yang harus stalkingin dia. Itu yang Alisa lihat. Ini ada sebuah strategi dia sih ya, untuk tahu seberapa besar perasaan kalian kepada dia, intinya seberapa besar niat kalian itu untuk mau bertemu dengan dia ya. Mungkin kalian di sini kayak punya planning ingin jumpa dengan dia ya. Bukan Halisa bilang kalian menghalu ya, namanya suatu hubungan. Kalau kalian sudah terjebak dalam situasi cinta, kalian tuh pasti ingin bertemu dengan orang ini, apalagi kalau dia seandainya menjanjikan suatu ending yang indah. Paham ya maksud Alisa, ending yang indah. Baru ketemu atau kalian sudah kenal berapa bulan, sudah membicarakan suatu pernikahan, sudah membicarakan dimana tentang mimpi-mimpi indah. Wajar, tidak ada yang tidak wajar, karena di dalam cinta pasti ada itu. Kalau tanpa itu kan ibaratnya kita nanam bunga tapi nggak tahu nih kapan kita harus metik bunga itu, waktunya gitu. Ini kan kalian tuh kayak ibaratnya kayak meminta suatu kepastian. Bener nggak si lo tuh sayang sama gue, bener nggak lo tuh cinta sama gue ya. Kalian tuh terus bertanya seperti itu ya, sedikit keraguan-raguan. Kalau memang dia sayang sama aku, kenapa sih sikap dia itu nggak mau yang ngejar gue, yang care gitu ya. Kalian tuh dibikin pusing sama dia. Oke. Tapi tentu tidak semua ya yang menonton video Alisa ini akan resonate. Nah, di sini untuk menghadapi situasi ini, kalian tuh harus pinter. Maksudnya pinter gimana? Kalian tuh harus juga bisa menyeimbangkan emosi kalian di sini. Biar kalian tuh nampak nggak ngejar dia di sini gitu ya. Nggak kalian tuh kayak bener-bener butuh dia gitu ya di sini. Kalian dituntut di sini untuk seimbang ya, seimbang, mengontrol emosi dengan seimbang. Jadi kalian tuh nggak terkesan mengejar dia gitu ya. Jadi dia tuh kayak besar kepala sih yang Alisa lihat gitu ya. Nah, di sini sedangkan dia sendiri juga punya perasaan yang sama. Cuman ini orang pinter banget gitu ya, mengontrol emosi dan mengontrol perasaan cinta yang dia punya itu enggak dia tonjolkan banget. Padahal dia tuh sayang sama kalian ya, sayang sama kalian ya. Cuman dia di sini mengambil kayak keputusan, aku nggak boleh nih terlihat sama dia itu kalau aku cinta banget sama dia, kalau aku cinta mati sama dia gitu. Dia nggak mau kelihatan seperti itu di depan kalian. Oke. Di sini di saat dengan kalian ya, walaupun dia ini sudah bikin banyak kalian nangis gitu ya, di sini kalian tuh kayak meminta semoga ada titik cerah gitu ya, dimana dia itu bisa berubah sikapnya gitu ya, bisa mungkin lebih manis kepada kalian, bisa lebih peduli kepada kalian gitu ya. Intinya balance lah gitu ya, kalian perhatikan dia, dia memperhatikan kalian gitu ya di sini. Oke. Seakan-akan kok dia itu nggak
nggak butuh gue gitu, perasaan kalian tuh seperti itu. Nah di sini yang Alisa lihat juga ya, sebenarnya dia juga tahu ya kalau tanpa kalian gitu, dia tuh sebenarnya sepi dan hampa gitu ya. Dia merasakan ada suatu kecocokan ya di antara dia dan kalian gitu ya, merasa cocok, mungkin entah itu dengan suatu obrolan, maaf ya, yang kalian jalin ya setiap hari gitu. Dia rasakan kenyamanan sebenarnya gitu. Oke. Bukan, dia ini bukan seseorang yang ini sih ya, apakah melihat kalian itu dari segi ini finansial, bukan juga gitu ya, tapi dia di sini sedikit orang yang punya apa ya, bisa dibilang dia juga tipenya orang pemilih gitu ya, pemilih juga gitu, entah itu dari asal keluarga gitu ya, atau dari segi finansial juga gitu, tipe pemilih juga. Oke. Mungkin kalian tuh ngerasa kalau dia itu banyak mungkin mendekati lawan jenis gitu ya, atau mungkin favorit. Oke. Tapi dia ini ya, ada satu yang dia fokuskan, yaitu kalian ya. Kalian tuh kayak gini ya, kayak merasa ingin meninggalkan gitu ya, mungkin kalian merasa ditinggalkan gitu ya. Itu yang bikin perasaan kalian tuh kayak sakit banget gitu ya. Kadang ingin pergi aja gitu ya, ingin pergi aja, ninggalin hubungan ini. Oke. Sekarang Alisa shuffle lagi kartunya. Bagaimana ke depan ya dengan hubungan ini, apakah kalian masih terus bertahan ya. Tapi kalian nggak mau melepas ya, karena dianya juga nggak mau melepas, sama-sama sih ya, nggak mau melepas di sini ya. Kalian tetap ya, tetap di sini untuk saling menjaga masih ya, walaupun salah satu yaitu kalian banyak meneteskan air mata ya dengan hubungan ini ya. Banyak yang kalian ingin healing ya dari hubungan ini dan dari situasi ini juga. Banyak yang ingin pergi meninggalkan. Oke. Ingin mencari suasana baru gitu ya kalian di sini. Tapi entah kenapa gitu ya, tapi terlihat sulit untuk meninggalkan. Kalian tetap berada di dalam hubungan ini yang Alisa lihat. Oke, walaupun sepertinya usaha itu kurang ya dari dia ya. Mungkin kalian yang lebih kayak ngegas gitu ya, entah itu bisa dibilang kayak ngejarnya gitu ya, kayak minta kepastiannya tuh kalian, karena nggak mau dirugikan dalam hubungan ini gitu ya. Oke. Yang Alisa lihat sebagian ada ya, mungkin dari kalian di sini yang memilih file nomor 2 ingin pergi meninggalkan ya. Oke, itu pribadi kalian masing-masing ya. Kalau kalian memang udah muak ya kalian pergi gitu ya. Oke, kalian melepaskan ya sebagian, nggak semua gitu ya. Melepaskan, ingin melepaskan, tapi tetap aja ada yang on off. Untuk ke depan kalian ada yang on off ya. Di sini ada yang on off karena mungkin energi dia itu sudah menguras emosional kalian gitu ya. Kedepannya di sini, padahal dia tuh
ada perasaan sayang, perasaan cinta kepada kalian, cuman pintar sekali dia nutupi gitu ya. Dan di sini mungkin kalian tuh sepertinya butuh bimbingan ya. Dalam hubungan ini kalian tuh butuh bimbingan ya, butuh pertolongan seseorang. Sebenarnya jalan gue ini harus kemana sih, kiri apa kanan ya dengan orang ini gitu ya. Jadi kalian tuh butuh bimbingan ya untuk menentukan sikap bagaimana, apakah harus diakhiri atau tidak gitu. Karena di sini terlihat kalian juga dalam bimbang dan keraguan-raguan untuk memutuskan ya. Di samping kalian pingin healing ya, pingin ini gitu ya, tapi usaha kalian untuk healing tuh kayaknya juga kurang maksimal gitu ya. Ada keinginan melepas, oke. Energinya memang dia dikelilingi banyak lawan jenis gitu ya, jadi kalian tuh bikin black mood gitu ya. Oke, sekarang Alisa bacakan untuk surat cinta dari dia ya. Ini, kehadiranku adalah sebuah jawaban yang pernah kau minta lewat doa-doa suci yang kau panjatkan. Namun percayalah, tidak ada yang salah dengan pertemuan kita. Iya, gak ada yang salah. Yang salah adalah kau dan aku yang masih belum terima tentang suatu keadaan. Oke. Salam dariku yang selalu mengagumimu. Woi, kalian dikagumi. Oke, karena perasaan sabar kalian ya, dia selalu kagum di sini. So, ini aja yang bisa Lisa sampaikan untuk kalian yang memilih file nomor 2. Kalian butuh seseorang untuk membimbing kalian dalam hubungan ini jika perlu ya. Jika perlu, bertanyalah kepada orang yang lebih tua, entah itu family kalian ya, entah orang-orang yang kalian memang percaya ya, atau sahabat. So, salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 2. Sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Oke, Alisa lanjutkan ya ke file nomor 3 atau kartu yang nomor 3. Salam untuk yang memilih file nomor 3. Oke, surat cinta kita baca di belakang ya. Kita fokus ke kartu dulu. Dengan tema situasi yang tidak membaik, apakah mungkin kau dan aku terus bersama? Apa mungkin kau dan aku terus bersama? Oke, ada kartu tentukan pilihan gitu. Menentukan pilihan, menentukan sikap dan mengambil jalan. Oke, Alisa shuffle kartu dulu. Di bawah enjoy ya. Oke. Oke, Alisa tata kartunya dulu. Oke. Untuk kalian yang memilih kartu nomor 3, di sini ada pola pikir kalian yang mungkin bisa dibilang harus dirubah ya tentang suatu hubungan. Tidak selalu orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi ya, dan orang yang dipertemukan dengan kita itu menjadi pasangan ya, menjadi jodoh. Oke, itu ya untuk kalian, dicatat. Dan di sini cobalah sedikit untuk relax ya menghadapi orang ini ya, karena pada waktunya nanti dimana ada titik dia akan bilang oke gitu, atau dia tiba-tiba kayak melamar kalian ya, tiba-tiba dia itu kayak nggak disangka-sangka orangnya yang tadinya itu kayak bermain dengan kalian ya, yang nggak pernah mungkin mengatakan atau mengucapkan kata-kata romantis atau tidak pernah memberikan kejutan kepada kalian, kok bisa gitu ya, dia menyatakan tiba-tiba mungkin mengajak kalian
pergi untuk kenal dengan orang-orang terdekat dia, entah itu family, tiba-tiba mengatakan apakah kau mau menikah denganku gitu, apakah kamu memang benar-benar bisa hidup dengan aku gitu. Akan ada di mana satu titik dia akan bicara seperti itu ya, nanti kepada kalian. Oke. Dan di sini ya, mungkin untuk saat ini dia itu kayak ngambang, ngerti ngambang bahasanya, kayak belum bisa memberikan suatu kejelasan hubungan kita ini mau dibawa kemana. Apakah kamu itu mau menikah dengan aku atau cuman dijadikan suatu permainan atau cuman persinggahan. Itu kalian tuh kayak masih ada kayak bayang-bayang pertanyaan, bener nggak sih dia tuh suka sama aku, bener nggak sih dia tuh serius sama aku, ada niatankah untuk menikahiku. Oke. Alisa juga sudah bilang tadi ya, dia ada niatan, dimana suatu saat kalian kan dibikin terkejut dengan ini orang ya, dia ada planning ya untuk menikahi kalian di sini. Oke, bisa shuffle kartunya dulu ya. Ada mimpi yang indah tentang kebersamaan ya. Oke. Walaupun di sini gitu ya, yang Alisa lihat, entah dia itu sekarang lebih memprioritaskan pekerjaan dia, family dia, atau yang sedang studi mengejar cita-cita ya, namun perasaan dia itu utuh banget sama kalian ya. Karena situasi ini dimana dia harus memang memilih. Yang namanya memilih, kita tidak bisa rangkul dua-duanya antara kamu dan karir gitu ya. Pasti ada salah satu yang bukannya ditinggalkan ya, tetapi lebih diginikan, ada yang diprioritaskan lebih dulu. Oke. Yang Alisa lihat, dia memang lebih memprioritaskan ininya dulu, kehidupan dia dulu ya, untuk planning masa depan ya, tentang impian dimana kalian tuh bisa hidup sama-sama gitu. Oke. Dan kalian di sini sepertinya juga kayak di bayang-bayangi ini ya, perasaan was-was ya, apakah dia tuh setia apa enggak sama aku gitu, kalau dia lagi LDRan seperti ini dengan kalian. Lalu kayak ada perasaan ini, bukan nggak percaya tapi kekhawatiran ya, kekhawatiran di sini ya, tentang suatu keadaan ya, dan opsi dari orang-orang terdekat kalian. Kalian juga di sini begitu sangat khawatir tentang lingkungan dia. Kalian takut entah itu dia nanti akan tergoda dengan orang lain gitu ya, karena lingkungan dia juga berbeda. Kalian takut gitu ya, situasi ini yang akan merubah dia atau menjauhkan dia dari kalian. Tapi percayalah, di sini yang Alisa lihat, dia ada planning ke masa depan tentang suatu hubungan yang manis dengan kalian ya. Walaupun sekarang bisa dibilang kalian tuh kayak merasa diabaikan, ditinggalkan ya, karena dia di sini masih menginginkan untuk mencapai suatu tujuan yang dimana dia itu masih banyak sekali ya planning dia dalam kehidupan ya, selain kalian. Dia ingin meraih itu dulu ya. Masalah perasaan sayang, kangen, dia ada ya, bahkan perasaan yang dia miliki kepada kalian di sini sepertinya juga itu menyebabkan dia itu secara emosional itu juga tidak seimbang ya. Kalian tuh nggak perlu takut tentang suatu keadaan ini, yang dimana mungkinkah dia itu berada dekat orang-orang yang mungkin bisa dibilang kalian itu menganggap itu ada suatu ancaman. Tapi percaya, dia adalah orang yang bisa menentukan sikap, dia adalah orang yang tahu jalan dia itu harus kemana ya. Oke. Alisa lihat lagi kartunya. Jadi kalian tuh jangan terlalu khawatir gitu ya, berpikir positif ya. Hubungannya sebenarnya
sangat ini ya, sangat indah gitu ya, manis gitu. Kalau kalian itu bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol pikiran kalian sendiri gitu ya, nggak perlu kalian tuh saling melukai ya. Oke, tetap ya, walaupun dia jauh, dia dekat, tetap dia di sini ya, memegang apa komitmen yang kalian bangun di sini. Dia nggak ingin gitu loh kalian tuh membuat hubungan ini jadi kayak ribut-ribut gitu. Dia nggak mau gitu loh, kayak ada kesalahpahaman gitu. Oke, mungkin situasi dimana bisa dibilang entah dia itu pindah kerja ya, yang membuat kalian tuh kayak seperti resah gitu ya. Dia juga mengawali suatu yang bisa dibilang mungkin bagi dia itu baru dalam kehidupan dia, jadi dia butuh kayak ini dulu ya, menyimbangkan kehidupan dia dulu ya. Lisa kan sudah bilang tadi, pasti ada yang lebih diprioritaskan, bukannya meninggalkan ya, tetapi salah satu pasti ada yang dikurangi ya, entah itu komunikasi dalam hubungan. Oke, situasi ini akan melibatkan wedding ya, jadi kalian tuh sabar ya, kalian tuh sabar di sini. Yang namanya suatu hubungan tuh enggak lah semuanya pengen mulus, tapi kita harus ini juga gitu, berpikir juga secara ini ya, secara sehat di sini. Oke, kehidupan di masa yang akan datang, kalian ada kartunya bagus semua ya. Kalian akan menikah nih ya, kalian akan menikah ya. Mungkin saat ini memang harus ada yang dikurangi porsinya, entah itu komunikasi ya, entah itu pertemuan yang jarang gitu ya. Tapi kalian harus paham dan maklum di sini, karena dia sedang mengejar impian dia. Itu juga untuk kalian di sini. Ini doa yang baik nih untuk kalian ya di sini ya. Ada kalian ini akan ada rencana pernikahan ya, seperti nomor 1 tadi nyambung kartunya sampai ke belakang ya. Ada wedding di sini, anak ya, impian-impian manis ini, ada honeymoon kalian. Oke, cuman butuh kesabaran ya, kontrol di sini pikiran yang negatif itu ya, hilangkan. Jangan terlalu takut, yang namanya kita jodoh mau di mana dia pasti akan kembali ke kitanya sendiri. Oke, tidak akan pernah tertukar ya Kak, namanya jodoh gitu ya. Oke, Alisa bacakan ya surat cinta untuk kalian yang memilih file nomor 3. Oke, dari sikapmu terlihat kau meragukanku. Aku tidak punya daya untuk meyakinkanmu. Carilah jawaban dan pembenaran di dalam hatimu yang paling dalam. Di sanalah kau akan temukan suatu kebenaran bahwa kau masih mencintaiku. Ya, jika kalian nih dalam masalah seperti ini, oke, dariku yang selalu berharap dan bermimpi bisa memilikimu. Oke. So, untuk yang memilih file nomor 3, jika kalian itu berpikiran atau ragu kepada dia gitu ya, itu mungkin suatu hal kewajaran ya, suatu hal kekhawatiran yang kalian ekspresikan itu karena rasa takut kehilangan. Jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan. Klarifikasi dulu apakah benar adanya. Jika kalian mendapatkan isu apakah dia punya orang ketiga, klarifikasi dulu, cari tahu dulu. Jika memang sudah benar-benar ada bukti, baru kalian mengambil jalan kiri atau kanan gitu ya, bertahan atau mundur gitu. Salam santun untuk kalian, semoga tetap sehat, semoga harapan-harapan kalian bisa diwujudkan. Salam sukses selalu untuk kalian. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.